Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah. Assalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Baik anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kelas 8 SMP IT Al-Pawas, baik siswa putra maupun putri, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita masih bisa diberikan nikmat dalam menuntut ilmu, nikmat dalam melakukan pembelajaran, nikmat dalam proses belajar mengajar. Baik anak-anakku sekalian, alhamdulillah pada pekan kelima ini kita masih tetap semangat walaupun dalam kondisi pandemi seperti ini. Kita sama-sama berdoa, kita sama-sama mengetuk pintu langit, semoga kondisi ini segera berakhir dan KBM di sekolah bisa kita segera lakukan. Dan untuk pertemuan pekan kelima ini, anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, kita akan belajar mengenai permainan tenis meja yang masuk ke dalam subbab permainan bola kecil, sama seperti bulu tangkis ya anak-anakku sekalian. Baik, mohon disimak, semoga materi kali ini dapat menambah wawasan kita, dapat menambah ilmu pengetahuan kita, dapat menambah keilmuan kita terkait permainan tenis meja, sehingga di saat nanti praktek kita sekalian dapat melakukan permainan tersebut tanpa adanya kesulitan yang berarti. Baik anak-anakku sekalian, permainan tenis meja termasuk ke dalam cabang olahraga permainan bola kecil ya. Sama seperti bulu tangkis, tenis meja pun disebut permainan cabang olahraga permainan bola kecil karena menggunakan diameter bola yang memiliki lingkar kecil. Sedangkan untuk sepak bola, bola voli, bola basket itu termasuk permainan yang menggunakan diameter bola lingkarannya besar, jadi disebutnya permainan bola besar. Dan untuk kali ini, lantas apa yang akan kita bahas dalam tenis meja ini? Baik, yang akan kita bahas adalah dalam permainan tenis meja ada beberapa variasi gerak spesifik. Jadi untuk di kelas 7 itu kita membahas dasarnya, atau kita hanya mengenal kulitnya saja. Tapi untuk di kelas 8 ini kita akan belajar tentang lebih dominan ke variasi latihannya seperti apa ya. Jadi kita akan lebih dominan ke membahas tentang bagaimana cara melakukan latihan dalam melakukan basic untuk tenis meja. Jadi apa yang akan kita bahas? Yang pertama adalah variasi gerak memegang bat ya. Dan untuk kelas 8 ini kita hanya 2 ya. Kalau di kelas 7 3 sama American grip. Untuk kelas 8 kita hanya memegang bat diperkenalkan yaitu 2. Selanjutnya ada variasi posisi berdiri. Nah, berdirinya seperti apa? Nanti akan kita bahas. Lanjut ada variasi gerak servis ya. Jadi ini akan lebih kedominan membahas bagaimana cara bentuk latihannya, bagaimana cara pengaplikasiannya, bagaimana cara prakteknya ya. Lanjut ada variasi gerak pukulan. Baik, kita mulai saja. Yang pertama adalah variasi gerak spesifik permainan tenis meja. Pertama, variasi gerak memegang bat. Nah, seperti bisa jelaskan tadi ya, kalau di kelas 7 kita 3, tambahannya itu American grip. Tapi untuk kelas 8 batasan materinya hanya diperkenalkan 2, yaitu yang pertama variasi gerak memegang bat seperti berjabat tangan atau shake hand grip ya. Bagaimana cara pengaplikasiannya? Kalian anak-anakku sekalian pernah melakukan jabat tangan baik dengan guru, orang tua, saudara, kakak, adik. Nah, tidak jauh beda posisi tangannya seperti itu
ya, hanya kita aplikasinya di bat tenis meja. Nah, baik kita lihat gambar untuk lebih jelas lagi. Nah, ini yang biasa kita sebut shake hand grip. Ya, shake hand grip. Seperti orang menjabat tangan. Jadi disebut shake hand grip. Lanjut. Yang kedua adalah ya, variasi gerak memegang bat seperti memegang tangkai pena atau pen hole grip. Ya, jadi aplikasi di saat kita memegang pensil, ballpoint, alat tulis lainnya itu kita aplikasikan ke dalam gagang bat atau bat. Jadi patut kita ketahui ya, nak ya. Jadi untuk pemain-pemain yang sering menggunakan pegangan ini itu lebih dominan ke pemain-pemain asal Tiongkok seperti Cina, ya, Korea, pemain-pemain dari Jepang, ya. Karena pegangan ini dianggap sulit karena harus memiliki kelenturan dan kemampuan gerak kita, ya. Jadi benar-benar harus punya flexibility, harus punya kepekaan dalam mengembalikan bola. Jadi harus benar-benar pegangan ini sangat sulit karena memang harus kita juga melatihnya juga butuh kelenturan atau keahlian, ya. Lanjut, seperti apa gambarnya? Ya, nah ini. Dan yang butuh penambahan juga. Nah, ini kita perhatikan contohnya gambar bagaimana cara memegang pen hole grip, ya. Nah, jadi pengaplikasiannya sama seperti memegang pensil atau pulpen atau alat tulis lainnya, ya. Sebenarnya ada satu lagi pegangan yaitu American grip. Nah, sebenarnya hampir sama seperti shake hand grip, ya. Lantas apa yang membedakan? Yang membedakan hanyalah telunjuk pemain. Kalau posisi American grip, posisi telunjuknya itu diratakan di bawah bat. Jadi lurus, ya, lurus di garis akhir posisi bat tuh. Jadi tidak diluruskan tapi agak ditekuk, ya. Posisinya sejajar dengan garis bat akhir. Oke. Sekarang kita sudah tahu variasi memegang bat. Terus bagaimana cara latihannya? Cara latihan kalian untuk lebih fleksibel lagi. Jadi kita posisikan tangan kita baik pegangan shake hand grip maupun pen hole grip, lalu kita melakukan juggling dengan bola, ya. Juggling dengan bola. Pertama shake hand grip dulu, pen hole grip. Setelah udah luas, boleh kamu lakukan variasi gerakan putar, ya, diputar tangannya seperti apa, diputar pen hole gripnya. Supaya tujuannya apa? Supaya tujuannya adalah pembiasaan diri supaya pengaplikasian pegangan tersebut dapat kita lakukan dengan mudah, ya, atau secara otomatisasi. Ketika gerak pun, ketika memang kita sudah berlatih, di saat game pun pasti akan yang namanya terjadi otomatisasi, ya. Tubuh kita merefleks gitu ketika sudah terbiasa. Lanjut, ya. Oke. Kita akan membahas yang namanya variasi posisi berdiri permainan tenis meja. Oke. Kalau di kelas 7 dibahas yaitu hanya posisi menghadap ke meja, ya. Tapi kalau di kelas 8 seperti apa? Baik. Yang pertama, ini. Nah, variasi posisi berdiri menghadap ke meja, ya. Nah, seperti ini latihannya. Jadi untuk di kelas 8 ada 2 posisi, ya, yang harus kita pelajari. Kalau di kelas 7 hanya posisi berdiri menghadap ke meja. Nah, untuk aturannya, jadi karena dalam permainan tenis meja ini sangat tidak bolehkan pemain memegang meja atau batnya kena meja, itu sangat tidak perbolehkan, ya. Lanjut. Jadi untuk jarak ideal dalam pemain melakukan permainan ini itu kurang lebih 1 meter dari meja, ya. Jadi jaraknya nggak begitu dekat, nggak begitu jauh. Jadi supaya di saat bola datang kita mampu mengembalikan sesuai dengan peluang, baik kita melakukan dengan backhand atau forehand.
pukulan itu ya. Lebih dominan kemana? Jadi kita ketika melakukan pengembalian itu lebih dominan si bola itu kembalinya sulit diterima pemain lawan melalui pukulan backhand atau forehand ya. Lanjut. Nah, ini variasi posisi berdiri dengan posisi badan menyamping. Nah, jadi posisinya menyamping ya. Kalau tadi berhadapan, sekarang menyamping. Nah, ini posisi bersiap ya. Biasanya posisi ini dilakukan adalah posisi-posisi di saat kita menyerang atau melakukan bola-bola smash. Kenapa posisinya menyamping? Karena tujuannya adalah untuk mendapatkan power yang lebih ya. Jadi kalau kita menghadap lurus itu powernya lebih ke arah backhand. Tapi ketika kita menyamping, kita pasti akan mendapatkan power forehand. Nah, biasanya untuk pemain yang lebih sering dominan dalam melakukan smash forehand, biasanya mereka melakukan posisi berdiri menyamping ya. Oke, lanjut. Nah, variasi gerak servis permainan tenis meja, baik anak-anakku sekalian ya. Kalau di kelas 8 kita lebih dominan ke bagaimana caranya kita melatih. Bagaimana caranya kita melakukan variasi-variasi latihan. Variasi latihan itu dibagi menjadi dua, ada latihan secara mandiri dan ada latihan dengan teman ya. Terus bagaimana Mister atau Miss latihan secara mandiri atau dengan teman ya? Kita perhatikan. Yang pertama, variasi gerak forehand servis secara mandiri. Ini sudah sering Miss Irma lakukan ya, atau Mister Sori lakukan. Bahkan videonya masih ada ya. Itu di saat kita melakukan. Nah, kalau untuk mandiri ini, iya, ini contoh gambarnya. Jadi kita melakukan variasi gerak forehand servis secara mandiri itu dipatul-patulkan ke tembok ya. Nah, kenapa dipatulkan ke tembok? Misalnya kita ingin melakukan latihan tapi tidak ada partner atau teman dalam melakukan latihan. Kita bisa memantulkan ke arah tembok. Anggap saja tembok itu adalah posisi area lapangan lawan ya. Nah, seperti itu. Seperti di gambar ya. Jadi posisinya kita melakukan ke tembok. Lakukan secara berulang sampai kita menemukan sentuhan yang pas dalam melakukan gerakan forehand service ya. Nah, seperti itu cara latihan mandirinya. Yang kedua, variasi gerak backhand service, variasi gerak forehand service dengan teman. Nah, ini ketika kita memiliki partner dalam berlatih atau memiliki teman dalam melakukan latihan ya. Seperti apa? Nah, ini akan lebih mudah karena kita langsung berhadapan dengan teman kita. Jadi posisinya berhadapan ya, seperti di gambar ini. Nah, ini kita melakukan forehand service gantian. Ketika si A melakukan forehand service, diterima sama si B, lalu si B juga melakukan forehand service. Jadi bolak-balik aja sampai ya bolak-balik. Nanti kalian coba kalau yang di rumahnya ada atau di komplek rumahnya ada, lakukan seperti ini ya. Jadi kalian juga dapat menemukan sentuhan yang pas ya. Karena tenis meja itu benar-benar butuh perasaan. Ketika bola kita pukul kencang, pasti kembalinya juga akan full power. Tapi sementara lapangannya kecil ya. Berbeda dengan bulu tangkis, ketika power kita besar pasti akan ada peluang masuk. Tapi kalau di tenis meja, power kita besar, belum tentu bola itu masuk ke area, bisa saja melayang ya, karena bolanya memang sangat ringan ya. Oke, seperti itu. Jadi kalau untuk variasi gerak forehand secara mandiri kita melakukan individu, sedangkan variasi gerak forehand service dengan teman kita itu punya yang namanya partner atau teman dalam melakukan latihan. Lanjut. Iya, yang selanjutnya. Nah, ini variasi gerak backhand service secara mandiri. Nah, sebenarnya nggak begitu jauh beda ya. Yang membedakan hanyalah jenis pukulan. Tapi kalau untuk latihannya sama ya. Nah, seperti di gambar. Nah, ini contoh bapak-bapak berpeci ya. Itu melakukan gerakan
backhand, pukulan backhand secara sendiri. Nah, itu dilakukan ke arah tembok ya. Nah, ini buat kalian yang tidak ada partner atau tidak ada teman dalam melakukan latihan bisa seperti ini ya. Monggo silakan praktekkan di rumah masing-masing untuk yang ada mejanya, atau di komplek perumahan kalian, atau di kampung-kampung sekitar yang ada alatnya. Silakan kamu praktekkan. Selanjutnya ada ini ya, variasi gerak backhand service dengan teman, sama seperti forehand tadi ya. Nah, ini jadi dengan teman kita lakukan backhand dengan teman, service backhand ya. Kita aplikasikan bolak-balik sampai mendapatkan sentuhan yang benar-benar pas untuk perkenaan backhand ya. Oke, baik. Mohon diperhatikan gambarnya nah ya. Yang pertama, variasi gerak backhand secara mandiri dicontohkan oleh Bapak berpeci itu. Untuk selanjutnya, variasi gerak backhand seperti di gambar itu. Jadi kita ketika posisi berpasangan ya, ketika kita memang benar-benar menemukan partner dalam berlatih. Oke, lanjut. Variasi gerak pukulan permainan tenis meja. Oke, ada apa? Yang pertama, variasi gerak pukulan forehand secara mandiri. Nah, ini tadi. Kalau tadi kita membahas servis. Servis itu adalah awalan bola pertama. Jadi awalan pukulan di saat melakukan permainan ya. Tapi ini ketika kita sudah main, lantas apa yang harus kita lakukan? Nah, itu memukul. Memukul itu ada 2 pukulan, forehand dan backhand. Bagaimana cara melatihnya? Nah, sama ya. Yang pertama, variasi gerak pukulan forehand secara mandiri. Bagaimana cara melatihnya? Seperti di gambar berikut. Nah, sama enak ya. Nah, kita pantul-pantulkan. Kalau ini tidak dalam gerakan servis, tapi kita langsung pantulkan ya. Pantul, 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 pantul sampai kita mendapatkan sentuhan, sampai iramanya juga kita dapat ya. Jadi karena benar-benar tenis meja ini benar-benar membutuhkan sentuhan ya. Jadi feeling juga digunakan. Oke, lanjut. Ada variasi gerak pukulan forehand dengan teman. Ini nih ya, sama gambarnya pun tidak jauh beda. Nah, berhadapan dengan teman di pantul-pantul. Kalau ini bukan servis, langsung game ya, pantul-pantul, pantul ya. Oke, jadi ini bagaimana cara melatihnya seperti itu ya, ketika di saat ada teman ataupun tidak. Lanjut. Variasi gerak pukulan backhand secara mandiri. Nah, ini sama, ini gerakan backhand ya. Nah ya. Oke. Iya. Nah, seperti itu cara melatihnya. Lanjut, ada variasi gerak pukulan backhand secara mandiri. Oh, mohon maaf. Dengan teman ya ini. Variasi gerak pukulan backhand dengan teman ya. Seperti apa? Sama ya. Kalian sebelum melakukan latihan ini harus tahu mana pegangan backhand dan mana pegangan forehand. Nah, jadi bedanya ketika kita latihan mandiri itu bolanya dipantulkan ke tembok. Sedangkan untuk dengan teman kita latihannya dengan partner. Jadi pengembaliannya juga dengan teman kita masing-masing ya. Oke. Baik anak-anakku sekalian, alhamdulillah pembelajaran kali ini semoga dapat menambah wawasan kita, dapat menambah keilmuan kita, dapat menambah ranah gerak kita, khususnya dalam permainan cabang olahraga bola kecil yaitu tenis meja. Semoga dalam pembelajaran kali ini kalian juga dapat mengambil ilmu yang nanti akan kita aplikasikan ke praktek, sehingga kalian tidak merasakan kesulitan yang berarti ya. Jadi kita bahas dulu di sini. Pas nanti di praktek kalian sudah paham bagaimana caranya, yaitu pukulan forehand, pukulan backhand, bagaimana caranya untuk melakukan service forehand, service backhand ya. Oke, baik anak-anakku sekalian, kita sama-sama berdoa mengetuk pintu langit semoga wabah ini segera usai dan sehingga aktivitas KBM di sekolah dapat kembali dengan lancar, sehingga
aktivitas belajar dan mengajar akan lebih maksimal kembali. Cukup sekian dari Mister. Nahtatim bilhamdallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bidu'a kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.